Nah teman-teman, percayalah sebagaimana Alkitab sudah katakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke teman-teman, shalom, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk segmen ini kita tidak membahas terkait dengan para mualaf, tetapi berhubung beberapa saat yang lalu saya dapat satu video tentang kesaksian hidup dari seorang anak Tuhan. Beliau ini juga seorang public figure dan setelah menyimak apa yang disampaikannya, ini menginspirasi dan karena itu pada akhirnya saya putuskan untuk membahasnya dalam segmen ini. Oke, selamat siang buat teman-teman semuanya. Hari ini Mongol akan ngebahas tentang sharing kehidupan. Bahwa hidup ini menjadi indah karena penyertaan Tuhan. Jadi buat teman-teman semuanya, gak usah ribet ngejar berkat hanya untuk keinginan daging kita. Saya kalau mau ngejar berkat, saya gak mau mengikut pelayanan gereja, bayarannya pasti kecil. Tetapi kalau saya mau nyari bayaran gede, berarti mendingan saya ambil show of air. Pasti saya bayarannya salah satu termahal di Indonesia. Saya sekali manggung pasti bisa dapat 70 juta dari sebuah perusahaan. Tetapi untuk pelayanan, kita minta gereja harus membayar kita 70 juta, berarti kitanya yang keterlaluan. Karena untuk Tuhan, nggak boleh ada prinsip hitung-hitungan. Jadi sama juga dengan hidup. Kita nggak usah maksa. Oh Tuhan, gue harus punya mobil ini, gue harus punya ini, gue harus begini, hidup gue harus begini. Nggak usah ribet bro. Di saat kita ikut jalan Tuhan, nggak mungkin kita akan salah. Kecuali kita berhenti. Jadi kalau ngana sobajalang bersama Tuhan, kan bilang ada lagunya, iring di kau saja Tuhan. Apa iring di kau saja Tuhan. Jadi kita ngiringin Tuhan. Berarti kalau prinsip iring, ada lead di depan. Tuh ingat, kalau orang dalam hidup mengiring Tuhan, berarti Tuhan leadernya. Jangan tabu balik. Kadang-kadang kita kok so dalam Tuhan, kita ada karunia nubuatan, kita ada begini, kita ada begini. Terus kau tidak patuh dengan yang namanya kepatuhan. Coy, taat adalah bagian dari berkat Tuhan. Jadi jangan mentang-mentang ngana so S3, so MMA, percuma kalau tidak ada ketaatan dan pendudukan diri. Tetapi di saat saya kembali ke gereja, saya jadi jemaat. Karena di gereja itu ada BPMJ, ada Badan Pengerja Majelis Jemaat. Merekanya leader gereja. Jangan nganakung, oh kita so S3, enggak ada berlaku. Profesor pun kalau ke gereja ya jadi jemaat. Jadi kalau Anda ingin diberkati, jangan bicara finansial. Berkat yang Tuhan kasih buat kita setiap hari adalah di saat kita bangun pagi. Oleh sebab itu Tuhan bilang di pagi-pagi harilah kita itu harus mengucap syukur. Karena berarti kita di saat pagi masih Tuhan bangunkan dengan tubuh yang sehat-sehat. Mendingan nothing, tapi bisa do something. Itu prinsip hidup. Jadi buat teman-teman semuanya, berkat apa sih berkat? Syarat berkat cuma satu. Untuk Anda bisa diberkati, syaratnya cuma satu. Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan berkat yang luar biasa, hanya di Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Cuman ada kata jika engkau baik-baik mendengar Tuhan Allahmu. Engkau akan diangkat Tuhan menjadi kepala bukan jadi ekor. Engkau akan naik bukan turun. Diberkatilah perbendaharaanmu, diberkatilah engkau di kota atau di desa. Hanya jika engkau mendengarkan perkataan Tuhan Allahmu. Dunia artis adalah dunia paling ribet di dunia ini salah satunya. Karena kita harus mengkompromikan semua hidup. Lu kirain jadi artis enak. Kita pakai anting jadi bahan omongan orang. Kita nggak pakai anting dibilang nggak punya ini. Kita begini orang bilang begini. Kita begini orang bilang begitu. Dilematis seorang artis itu tinggi dibandingkan sebagai jemaat biasa. Orang nongkrong di mana pakai singlet orang bilang aduh artis masa begitu. Kita pakai batik aduh sombong di kelakuan. Gitu. Jadi santai. Mau dapat berkat Tuhan ada lagi di Matius kan, di Matius dibilang begini kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Semua dari kata cari dan dengar. Dengar suara Tuhan, dengar perintah Tuhan, dengar firman Tuhan, cari maka akan ditemukan. Gitu? Jadi nyari ribet. Jangan kau ini percaya dengan bunga-bunga yang dijual sekarang 500.000. Nanti nganapi rumah akan menjadi rumah yang nanti rezeki lu lancar. Jangan percaya. Tidak ada sebuah bunga memberkati orang. Tidak ada. Yang memberkati hidup kita hanya Tuhan, bukan bunga. Hadapi hidup dengan indah. Karena di saat kita bangun pagi, berarti Tuhan masih sayang pada orang. Tuhan masih izinkan orang menikmati hidup ini. So,
Nikmati dengan cara yang elegan. Ini depannya kantor Bupati Minahasa. Suasananya panas, tapi disuruh kita dingin di sini enak, adem. Menikmati hidup lebih indah daripada bersungut-sungut. Oke saudara-saudara, oke teman-teman semuanya. Jadi sharing firman hari ini bahwa untuk bisa mendapatkan berkat dari Tuhan, kita cuma ada satu cara, namanya adalah mendengarkan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan engkau melakukannya, maka berkat akan mengikuti hidup kita. Otomatis cari pribadi Kristusnya, maka hidup kita aman dalam genggaman Tuhan. Oke teman-teman, itulah cuplikan videonya dan saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh Kak Mongol dalam bagian ini sudah sangat jelas, dan karena itu saya hanya mengingatkan kepada kita semua untuk sebaik-baiknya mempergunakan setiap waktu yang sudah Tuhan berikan ke kita semua. Masing-masing ini kan ada tujuan hidupnya sendiri, ada bagiannya sendiri dalam hidup ini, dan karena itu mari melakukan itu semua untuk mempermuliakan Tuhan. Sebab di dalam Alkitab pun juga diajarkan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan Alkitab katakan begini, hidup ini adalah ibadah. Jadi di dalamnya sepatutnya apapun yang kita kerjakan maka haruslah diorientasikan sebagai bentuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya semua hal yang kita lakukan dalam hidup ini diorientasikan untuk mempermuliakan Tuhan sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan, maka tentu saja hal-hal yang perlu kita kerjakan adalah segala sesuatu adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang mempermuliakan Tuhan. Bukan lagi berorientasi pada diri kita sendiri, tetapi orientasi utamanya adalah kepada Tuhan. Oke teman-teman, dan ada satu bagian di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi percaya di dalam Tuhan, ini janji Tuhan. Kita kalau ada di dalam Tuhan, dikatakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mungkin sekarang teman-teman sedang berjuang, dan saya yakin percayalah Tuhan pasti akan tolong, sebab Tuhan juga berkata, ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Yang penting adalah kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, lakukan apa yang bisa kita lakukan, selebihnya biarlah Tuhan yang memperlengkapi, biarlah Tuhan yang berkarya. Yang penting lakukan saja apa yang menjadi tanggung jawabnya kita, selebihnya apa yang tidak bisa kita kerjakan, kita serahkan sama Tuhan. Oke teman-teman, sekian. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan selamat berjuang dalam menjalani hidup ini. Percayalah, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Amin.